baru konsumen membangun gaya hidup halal. Gaya hidup halalan thayyiban. Halal di sini adalah membebaskan atau melepaskan ikatan. Jika menurut bahasa Indonesia, halal adalah diizinkan atau tidak dilarang oleh syarat dan disahkan oleh syarak. Adapun menurut hukum Islam, kata halal adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum karena melakukannya. B. Kriteria halal dan haram. Kriteria disebut juga mi'yar. Yang dimaksud dengan mi'yar di sini adalah sesuatu sifat yang digunakan untuk mengetahui hukum syariat. Misalnya seperti halal dan haram. Yang dimaksud dengan sesuatu halal dan haram adalah sesuatu yang berupa makanan dan minuman dan lain-lain, dan tidak berupa pekerjaan. Di antara kriteria-kriteria halal dan haram adalah yang pertama, thayyib dan habis. Thayyib adalah baik. Jika barang itu sudah baik, maka tentu barang itu sudah halal. Sedangkan habis di sini adalah sebaliknya. Jika barang itu habis, maka makanan tersebut dihukumi haram. Adapun thayyib di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera atau jiwa, ataupun segala sesuatu yang selain menjijikkan dan menyakitkan. Kedua kriteria di atas adalah digunakan untuk mengetahui halal haramnya barang atau makanan. Yang kedua, daror. Daror adalah sesuatu yang tidak disukai dan menyakitkan, sedangkan dur juga menunjukkan suatu kondisi yang buruk dan miskin. Adapun menurut hukum Islam, mudarat adalah lawan dari maslahat, sedangkan maslahat di sini adalah manfaat. Disebut manfaat karena mudah untuk difahami. Yang ketiga, najis. Najis adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan dan haram untuk dikonsumsi. Yang keempat, iskar. Iskar adalah sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal kesadaran manusia. Yang kelima, sebagian dari jasad manusia. Sebagian dari jasad manusia adalah sesuatu yang termasuk dalam wilayah kontemporer. Yang dimaksud bagian dari jasad manusia di sini adalah sesuatu yang berupa makanan, obat, atau alat untuk keperluan sesuatu. Hati-hati dengan label syariah. Tampilan pada etika pelangganan terhadap nasabah atau pelangganan pada setiap lembaga bisnis syariah semakin bertingkat karena pelayanan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah sangatlah jauh lebih baik diberikan kepada karyawan dibandingkan dengan lembaga syariah lainnya. Contoh seperti hotel asuransi. Adapun pelayanan yang terjelek biasanya ditampilkan oleh rumah sakit yang mengusung simbol Islam. Dengan demikian, jika lembaga bisnis konvensional dibandingkan dengan lembaga syariah, maka pada hakikatnya lembaga syariah masih perlu perbenahan diri untuk meningkatkan tampilan syariahnya. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Contoh kasus, banyak zaman sekarang merek yang haram diberi label halal untuk menarik perhatian pembeli. Seperti contoh alkohol yang diberi label halal. Sedangkan menurut agama Islam, alkohol diharamkan karena dapat menghilangkan akal. D. Mewaspadai investasi maghrib. Dalam konteks ekonomi Islam, pada seluruh aktivitas bisnis diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalam kaidah fikih yang disebut juga dengan al-aslu fil muammalatil ibadati hatta yadillu dalilu ala tahrimihi. Kaidah di atas ini terjadi karena adanya bisnis yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan bisnis yang sesungguhnya adalah di mana ada aktivitas, disitulah pasti akan membutuhkan yang namanya kreativitas. Dengan kata lain, bisnis pasti membutuhkan inovasi-inovasi terbaru untuk menarik pelanggan dan menghilangkan kejenuhan dalam pasar. Karena tanpa adanya inovasi baru dan kekreatifan, maka akan menimbulkan kelesuan, kesunyian, dan secara perlahan akan dapat mengalami kematian dalam bisnis. Di antara makna maghrib adalah yang pertama, maisir. Maisir adalah suatu keuntungan yang didapat dengan sangat mudah tanpa kerja keras.
Contohnya seperti perjudian. Perjudian juga dikenal dengan istilah azlam yang artinya praktek perjudian. Perjudian di sini terjadi karena kemudahan seorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Yang kedua, riba. Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli hutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip kemuamalatan dalam Islam. Yang ketiga, gharar. Gharar di sini terjadi karena adanya dua sebab. Yang pertama, kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, karena tidak adanya objek, dan dari kedua bentuk di ataslah yang disebut gharar dalam bisnis MLM yang objek transaksinya tidak real. Yang dimaksud dengan objek yang real di sini adalah objeknya harus jelas dari awal sampai akhir. Dan objek real tidak hanya rekayasa atau sampul muka saja. Akan tetapi objek real harus diwaspadai karena adanya bisnis yang di luarnya menggunakan transaksi real. Namun pada hakikatnya tidak sedemikian. Pada umumnya hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat.